Proyek kereta cepat, bohongi rakyat. Pakar telematika sekaligus mantan politisi Partai Demokrat, Roy Suryo, menyoroti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang hingga kini belum rampung. Roy Suryo mengatakan, kenapa dirinya sejak awal menamakan proyek tersebut sebagai proyek kecebong? Kata Roy Suryo, kenapa sejak awal saya sebut kereta cepat Jakarta-Bandung itu sebagai kecebong, alias kereta cepat bohong-bohongan? Janjinya beroperasi tahun 2019. Sekarang ini sudah tahun 2021. Belum lagi sekarang membengkak dan harus ditambal 20 triliun rupiah. Kalau tidak, proyek PMA Cina tersebut mangkrak. Menurut Roy Suryo, dulu pemerintah sesumbar bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa beroperasi pada tahun 2019. Akan tetapi, realitasnya hingga tahun 2021, proyek tersebut masih belum rampung. Sejak awal, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia Cina, nilai investasinya jauh lebih mahal dari proyek sejenis di Iran. Proyek tersebut tentu saja menimbulkan kecurigaan publik. Ada apa di balik itu semua? Bahkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini menunjukkan ketidakcerdasan Menteri BUMN saat itu, Rini Sumarno, yang ngotot tetap melanjutkan proyek ini. Ketua Umum Forum Rakyat Desa atau Fordes, Rusdi Setiawan Putra mengatakan bahwa Indonesia seharusnya mengkaji ulang terlebih dahulu proyek kereta api cepat yang sangat terburu-buru. Pasalnya, sudah mahal, Indonesia juga bertambah utangnya karena dananya berasal dari China Development Bank atau CDB sekitar 80 triliun rupiah. Menurut Rusdi, rakyat pasti akan terbebani karena ada aset BUMN yang dipertaruhkan di situ. Ini namanya bertindak dan berpikir tidak cerdas, bahkan bodoh. Proyek kereta api cepat KCIC dan Iran sama-sama digarap perusahaan Cina yaitu China Railway Engineering Corporation dengan menggandeng BUMN masing-masing negara. Di Iran menggandeng perusahaan konstruksi Hatam Al-Anbiya. Di KCIC melibatkan PT KAI Persero, PT PN 8 Persero, PT Wijaya Karya Persero, dan PT Jasa Marga Persero. Sayangnya, dengan spesifikasi lebih rendah dan jarak lebih pendek, proyek KCIC malah lebih mahal harganya. Proyek Teheran Isfahan, Iran, sepanjang 400 km dirancang dengan kecepatan 350 km per jam. Sementara Jakarta-Bandung sepanjang 150 km dirancang dengan kecepatan 300 km per jam. Istilahnya, sebelum mencapai kecepatan tertinggi, sudah direm. Tapi biayanya, proyek di Iran sebesar 2,73 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 38,2 triliun rupiah. Sedangkan proyek KCIC biayanya 5,5 miliar US dollar atau 77 triliun. Dengan kondisi demikian, rakyat pasti tidak akan tinggal diam bila aset-aset BUMN itu dipertaruhkan dan bahkan berpotensi digadaikan. Proyek kereta api cepat ini adalah proyek prestisius pemerintahan Presiden Joko Widodo, tapi proyek itu bukan proyek prioritas. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menyatakan biaya proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung bertambah menjadi 6,071 miliar dolar Amerika Serikat atau 81,95 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 5,9 miliar atau 80,83 triliun rupiah. Penambahan tersebut disebabkan masuknya biaya asuransi dan komponen debt service reserve accounting. Pelaksana tugas Direktur Utama PT KCIC, Dwi Windarto, mengatakan besaran kebutuhan biaya pembangunan kereta cepat sebesar 6,071 miliar US dollar telah lama ditetapkan termasuk biaya asuransi dan DSRA. Dwi menambahkan, sumber pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank sebesar 75% dan sisanya 25% dari PT KCIC.